Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Allah. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak Ibu, keluargaku, dari ayat yang tadi saya baca, renungan pagi hari ini saya beri judul Jangan Menyalahkan Diri Sendiri. Saudara-saudara sekalian, menurut pendapat saya, menyalahkan diri sendiri berarti menghancurkan diri sendiri. Kenapa saudara? Karena hal itu timbul dengan kebingungan tentang identitas dirinya. Seperti apa? Mungkin dia sedang bingung tentang siapa saya? Who am I? Atau mungkin dia sedang bingung apa tujuan saya hidup di dalam dunia ini. Atau mungkin siapa yang ada bersama-sama dengan saya di dalam dunia ini. Bapak Ibu, ketiga pertanyaan ini yang membuat banyak orang seringkali menyalahkan dirinya sendiri. Saya tidak berguna, saya bodoh, saya selalu salah, dan seterusnya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terdakwa, tersisihkan, sehingga pada akhirnya kita tidak mengerti maksud dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, keluargaku, Alkitab banyak mencatat tentang bagaimana kita diciptakan, bagaimana tujuan Allah menciptakan manusia di dalam dunia ini. Karena itu saudara-saudara, yang harus kita pahami bahwa kita harus mengenal siapa diri kita, sehingga kita tidak menyalahkan diri kita sendiri. Alkitab mencatat bahwa kita ini mulia dan berharga di mata Tuhan. Karena kita ciptaan Allah yang mulia, kita selalu diberi yang terbaik oleh Allah. Bahkan Alkitab mencatat kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Tidak hanya itu Bapak Ibu, Alkitab juga mencatat bahwa Allah memberikan kita kemampuan. Allah memberikan kita talenta dan karunia-karunia ilahi yang akan kita pakai, yang akan kita gunakan menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Jadi saya dapat simpulkan, kenapa banyak orang menyalahkan dirinya sendiri? Karena dia tidak mengerti untuk apa dia hidup di dalam dunia ini. Dia tidak mengerti maksud dan rencana Allah di dalam dunia ini. Pagi ini saudara-saudara, saya mau kuatkan saudara, jangan pernah menyesali hidupmu. Jangan pernah engkau berkata, saya tidak berguna di dalam hidup ini. Ingat, kita berharga dan mulia. Dan ingat bahwa Allah memberikan kita kemampuan. Allah memberikan kita talenta, karunia ilahi untuk kita bisa melayani Dia, untuk kita bisa memberi yang terbaik di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, keluargaku, kalau kita masih tetap bercokol dalam sebuah konsep menyalahkan diri sendiri, maka akan ada banyak dampak negatif yang terjadi dalam diri kita. Karena itu saya tegaskan sekali lagi, jangan menyalahkan diri sendiri. Orang-orang yang menyalahkan diri sendiri, dia akan pesimis dalam hidup. Dia kehilangan rasa percaya diri. Dia sensitif. Dia mudah terpengaruh. Dia cepat iri. Bahkan mungkin dia akan melakukan hal-hal yang negatif untuk menemukan jati dirinya. Bapak Ibu keluargaku, engkau mulia dan berharga. Katakan amin. Bapak Ibu keluargaku, ingat, kita ini adalah ciptaan Tuhan yang mulia, dan Allah punya rancangan yang indah untuk kehidupan kita di dalam dunia ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah langkah-langkah apa Pak Pendeta untuk kita bisa memiliki konsep diri yang benar, sehingga kita tidak menyalahkan diri kita, kita tidak menyesali kehidupan kita. Yang pertama, saya mencatat bahwa kita harus belajar menyadari bahwa kita memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dan kelebihan sama seperti dua sisi mata uang, atau mungkin koin uang. Ada depan, ada belakang. Kalau cuma depan, tidak ada belakang, maka itu bukan uang. Demikian juga dengan kehidupan kita. Allah menciptakan kita ada dua sisi, yaitu kekurangan dan kelebihan.
Kalau kita menyadari bahwa kita punya kekurangan, engkau tidak akan pernah menyalahkan dirimu sendiri. Engkau tidak akan pernah menyesali kehidupanmu. Kalau engkau menyadari engkau punya kelebihan, maka engkau akan tetap semangat hidup dalam dunia ini dan melayani Tuhan dengan luar biasa. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana langkah-langkah memiliki konsep diri yang positif? Yang kedua adalah kita harus belajar bersyukur dalam segala hal. Jangan bersungut-sungut tentang kehidupanmu. Lalu yang ketiga, Alkitab berkata, jangan mengandalkan diri sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan dalam segala laku kita. Andalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, dalam pekerjaanmu, dalam karirmu, dalam rumah tanggamu. Jangan andalkan pikiran dan kekuatanmu, tapi andalkan Tuhan, sehingga Allah menyatakan keindahan demi keindahan di dalam kehidupan kita. Selamat pagi keluargaku. Jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan engkau menyesali kehidupanmu saat ini, tetapi pandang ke depan bahwa ada rancangan yang indah yang akan Tuhan terapkan dalam kehidupan kita. Semangat, shalom, Tuhan memberkati kita.